Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Bertemu dengan saya Cynthia Ningsih dalam acara podcast kita In My Beauty yang akan membahas tentang kecantikan pada wanita masa kini. Saat ini kita sudah bersama tamu cantik kita yang akan menjadi inspirasi kita dalam dunia kecantikan. Gimana nih kabar kakaknya? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan kabar kakaknya? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana sebelum kita masuk ke pembahasan, kakak perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, hai guys, perkenalkan nama saya Fiona Agustin Sanjana. Saya dari kelas 11 PSPT SMK Negeri 2 Pontianak. Halo Kak Fiona. Hai. Gimana nih kesibukannya sehari-hari? Kesibukan saya seperti biasa menjadi pelajar di SMK Negeri 2 Pontianak. Kakak cuma itu aja atau ada ikut kegiatan eskul lain? Kalau untuk kesibukan yang lainnya udah nggak pernah lagi ya, karena dulu saya udah pernah mencoba eskul nari sama voli, cuman udah berhenti karena kan kelas 2 ini kan sibuk dengan produksi. Jadi saya nggak bisa menyisihkan waktu untuk eskul-eskulnya. Nah, jadi boleh dong Kak saya langsung tanya-tanya buat masuk ke pembahasan kita kali ini. Nah, boleh, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Skincare apa sih Kak yang menurut kakak paling penting? Menurut saya yang paling penting itu double cleansing atau micellar water, lalu kita pakai sunscreen karena itu bisa melindungi kulit kita dari sinar UV. Itu mereknya apa aja sih Kak yang kakak pakai? Kalau untuk sunscreen saya pakai dari Azarin, lalu untuk double cleansing atau micellar water saya pakai produk dari Viva sama G2G. Pernah nggak sih kakak beli produk skincare yang bikin muka kakak jadi jerawatan? Nah, pernah saya mencoba krim suatu produk, ternyata nggak cocok di tipe kulit saya yang berminyak. Nah, jadi itu membuat kulit saya jadi iritasi, kemerahan, beruntusan. Tindakan apa sih yang kakak lakukan saat itu? Tindakan yang saya lakukan yaitu berhenti pemakaian produk tersebut, lalu mencoba produk yang lain lagi. Itu jedanya berapa lama? Untuk jeda bisa sampai 3 atau sampai 1 mingguan. Nah, karena kan kulit kita ini kan sensitif ya, jadi nggak bisa langsung sembarangan timpa produk-produk yang lainnya. Jadi butuh jeda, perbaiki skincare dulu. Oke. Merek skincare apa aja sih yang kakak pakai sekarang? Kalau untuk merek skincare saya pakai dari satu paket Animate, lalu Hanasui, lalu saya pakai dari produk Xiu, saya pakai produk dari G2G, lalu produk yang lainnya lagi. Ada gak nih Kak rekomendasi buat para pelajar dari skincare yang kakak pakai? Kalau itu saya rekomendasikan skincare untuk para pelajar seperti kalian yang baru-baru ingin mencoba skincare, yaitu dari produk Viva. Nah, karena Viva udah terjamin ya BPOM, lagi pula budgetnya sesuai dengan budget para pelajar. Gimana sih Kak tahap-tahap menggunakan skincare? Nah, kalau untuk tahap skincare pagi ini kita seperti biasa micellar water atau double cleansing, lalu pencuci muka, lalu lanjutkan dengan hydrating toner untuk melembabkan muka, lalu pakai serum dan krim pagi. Kalau untuk pagi, kalau untuk tahap skincare ini kan banyak nih, ada malam, lalu eksfoliasi atau film serum. Nah, kalau untuk malamnya kita pakai seperti biasa tadi, pencuci muka, lalu lanjutkan hydrating toner, pakai serum, lalu krim malam dan moisturizer segala macam. Kalau peeling serum sama eksfoliasi itu apa sih Kak kegunaan manfaatnya? Nah, kalau untuk peeling atau eksfoliasi serum itu mencegah penuaan dini, lalu mengecilkan pori-pori, lalu membersihkan muka kita dari komedo-komedo atau kayak black komedo gitu, dan bisa membuat mencerahkan kulit dan membuat kulit kita jadi bersinar. Gimana cara kakak memilih produk skincare? Karena kan nggak semua produk itu cocok ya di semua orang. Nah, jadi cara saya untuk memilih skincare yang tepat untuk di muka saya itu mencari yang ada kandungan untuk kulit berminyak seperti salicylic acid, itu mengurangi minyak, lalu ada centella, itu meredakan kemerahan, lalu untuk niacinamide untuk mencerahkan. Oke. Kalau boleh tahu nih, kakak lebih suka beli skincare di offline shop atau di online shop?
Kalau saya sih sekarang lebih suka di offline shop ya, karena kita bisa langsung ke toko dan melihat produk. Nah, ini kan di toko-toko tertentu nih kan ada orang-orangnya nih yang menjaga produknya. Jadi kita bisa minta rekomendasikan atau tanya-tanya nih gimana sesuai produk yang kita pakai ini sesuai nggak sih dengan tipe kulit muka kita gitu. Oke. Biasanya budget yang kakak keluarin buat beli skincare atau makeup per bulannya tuh berapa sih? Kalau untuk itu bisa sampai 300 atau 500-an ribu gitu lah. Jadi tapi kan ini balik lagi ke produknya. Jadi nggak semua produk itu habis setiap bulan ya. Karena kan produk ini beda-beda nih isinya nih. Nah, jadi nggak sampai 1 bulan itu bisa ngeluarin budget 300 atau 500-an ribu gitu. Jadi belinya yang habis aja gitu ya? Iya, yang habis aja. Jadi itu seperti kayak serum. Nah, serum ini kan biasa 15 mili atau 10 mili. Jadi keduluan habis. Nah, jadi kita kalau misalnya pesan di online shop kan itu butuh jeda berapa hari baru sampai. Jadi kalau misalnya di offline shop kita langsung bisa beli dan lanjut pemakaian lagi. Ya, tapi biasanya kan kalau di online shop itu lebih murah daripada di offline shop kan? Iya. Tapi kakaknya lebih memilih beli di offline shop walaupun di online shop murah. Lebih murah, lebih terjangkau lah harganya ya. Nah, kira-kira kakaknya pernah nggak sih dimarahin sama orang tua karena beli skincare atau make up terlalu banyak? Nah, untuk pertanyaan ini saya nggak pernah dilarang atau dimarahi orang tua saya, terutama mama saya, karena mama saya ini pekerjaannya itu sebagai sales make up atau skincare. Nah, jadi dia ngerti nih skincare apa-apa atau make up apa yang saya pakai. Nah, intinya kita jangan pakai skincare yang aneh-aneh atau abal-abalan seperti yang tidak BPOM. Terutama nih merkuri nih, itu nggak banget sih untuk muka karena bisa membuat muka kita jadi lebih tipis dan breakout parah. Kenapa sih kak merkuri itu bahaya? Apa aja sih kandungan yang ada di dalam merkuri? Nah, untuk kandungan di dalam merkuri ini kandungan yang sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya untuk kulit kita. Itu ada salah satu untuk peleburan emas itu dimasukin ke kandungan skincare tersebut. Jadi membuat skincare itu tidak BPOM dan tidak layak untuk dipakai ke muka. Nah, jadi jangan pernah sekali-sekali mencoba pakai merkuri ya kak ya? Iya, karena itu bahaya banget. Itu memang awal-awalnya muka kita jadi bagus banget. Nah, tapi untuk ujung-ujungnya muka kita itu lebih tipis, nampak kerutan di muka, nampak urat-urat. Nah, lalu bikin muka kita breakout merah atau segala macam. Apa sih yang membuat kakak tertarik sama dunia kecantikan? Yang membuat saya tertarik dunia kecantikan ini adalah membuat saya percaya diri dan lebih pede buat beraktivitas apa segala macam. Sejak kapan kakak tertarik sama dunia kecantikan? Kalau untuk ini saya sudah lama tertarik di dunia kecantikan semenjak saya kelas 7 SMP. Oh, berarti dari SMP udah tertarik sama yang namanya dunia kecantikan? Iya, udah lama banget. Iya sih. Kayak intinya melihat barang-barang kayak make up, skincare itu udah kayak Tertarik. pengen beli semuanya gitu ya? Iya, pengen mencoba apa sih, kayak tertarik kayak di kandungan ini apa sih yang bikin kita pengen mencoba hal tersebut. Ternyata bikin kita lebih pede, lebih tertarik di mata orang-orang gitu. Siapa sih yang menginspirasi kakak masuk ke dalam dunia kecantikan? Nah, untuk itu nggak ada sih, karena pengen dari diri sendiri aja, pengen terlihat tampil menarik dipandang orang gitu, lalu bisa kita percaya diri. Kira-kira alat make up apa aja sih yang kakak sering pakai? Kalau untuk alat makeup saya lebih suka pakai kuas alis, lalu pelentik bulu mata, lalu untuk itu bisa dengan produk lainnya seperti softline apa segala macam. Make up look ini kan banyak ya kak. Nah, kakaknya lebih suka make up look yang kayak gimana sih? Kalau saya sih lebih suka makeup yang simple, natural aja sih, karena kan di umur-umur sekarang nih nggak terlalu cocok juga ya untuk makeup yang tebal-tebal kayak bold makeup. Tapi tergantung lagi nih, jika ada acara-acara tertentu saya nggak bakalan pakai makeup simple kan. Nah, jadi saya lebih milih makeup bold gitu. Yang lebih menonjol lagi. Yang menonjol.
Kalau misalnya bosan sama model make up yang gitu-gitu aja, kakaknya cari inspirasi di mana sih? Nah, untuk inspirasi yang cari itu di TikTok, Instagram, sama aplikasi lainnya. Kan banyak nih trending-trending model makeup yang kayak Arabian look, natural look, doyen look. Nah, jadi saya cari model makeup yang kalau misalnya saya bosan, saya cari di akun tersebut atau di aplikasi yang lain. Nah, kakaknya lebih suka yang gimana sih? Makeup look yang gimana sih? Saya sih dominan lebih suka makeup yang kayak simple, fresh, natural look. Tapi tergantung ya, kan nggak semuanya setiap hari itu seperti biasa. Jadi kalau misalnya ada acara-acara tertentu, saya pakai makeup yang kayak lebih cetar atau bold makeup. Kira-kira kakaknya ada niatan jadi seorang MUA gak sih? Nah, kalau untuk itu saya pengen sih jadi MUA karena kan sesuai bidang saya nih yang suka makeup yang kayak ingin meningkatkan lagi makeup saya, kayak lebih ingin mencari ilmu tentang kecantikan atau makeup. Nah, kenapa kakaknya tadi harus cari referensi di media sosial? Karena kan ini banyak yang trending nih, karena kan kalau misalnya nggak dari situ mungkin kita nggak tahu nih model makeup apa yang terbaru, jadi saya cari di media sosial tersebut. Kakak ada niatan jadi content creator nggak sih? Kan secara kakaknya dari jurusan broadcasting ya. Iya. Ada nggak niatan buat jadi content creator? Nah, kalau untuk itu belum kepikiran sih buat jadi content creator sebagai MUA, karena kan kalau untuk itu saya juga belum jadi MUA. Mungkin kalau saya udah jadi MUA, mungkin saya bakalan ada kepikiran buat menjadi content creator karena sesuai bidang di sekolah saya, karena saya sekolah di SMK Negeri 2 sebagai jurusan BC, mungkin pengen sih jadi content creator tapi dalam bidang MUA. Ada nggak sih pesan dan kesan untuk kita yang ada di sini dan penonton? Untuk pesannya, kalian kalau ingin mencoba skincare atau produk-produk pada masa usia yang masih dini, kalian jangan pemakaian produk yang aneh-aneh seperti merkuri, karena itu sangat bikin muka jadi hancur banget ya, karena itu nggak bagus untuk muka. Jadi kalau ingin mencoba skincare atau produk-produk yang lainnya, coba yang udah BEM-POM, yang udah pasti-pasti yang terbaik untuk muka kalian. Ya, jangan tergiur sama harga yang murah. Iya, harga murah belum tertentu kualitasnya terjamin ya, karena muka ini sangat sensitif banget. Tak terasa sudah di penghujung acara podcast kita kali ini, serta banyak sekali informasi yang disampaikan oleh tamu kita. Terima kasih kepada tamu kita yang cantik jelita karena berkenan hadir dalam podcast kita kali ini. Saya Cynthia Ningsi dan tamu kita Fiona Agustin Sanjana pamit undur diri. Saksikan episode podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.